Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Saya harap kamu udah siap nih, karena hari ini kita mau kasih suntikan semangat yang bener-bener seger banget buat kamu. Setuju banget. Pasti banyak yang butuh energi ekstra hari ini buat ngadepin aktivitas. Betul, makanya kita langsung buka aja dengan satu kepastian yang luar biasa. Dari Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wah, ayat itu tuh rasanya kayak pengingat yang pas banget ya, bahwa kita nggak jalan sendirian pas ngadepin hari-hari yang berat. Benar, dan itulah misi kita di pembahasan kali ini. Kita bakal bedah materi yang sangat relevan dari pelayanan NDC, fokusnya tentang gimana sih kita bisa ngebangun kekuatan rohani yang sejati. Iya, apalagi di tengah tekanan hidup zaman sekarang ya. Target kerjaan, terus beban sehari-hari yang rasanya makin berat. Makin numpuk dan berat bawa dipikul sendiri kan? Persis. Nah, seringkali kita terjebak sama cara kita ngartiin kata menanti-nantikan di ayat tadi. Maksudnya gimana tuh? Kayak nunggu giliran gitu? Nah, itu dia. Banyak yang mikir menanti itu kayak duduk pasrah di ruang tunggu dokter. Gak bisa ngapa-ngapain selain nunggu nama kita dipanggil. Padahal nggak gitu ya. Sama sekali enggak. Secara teologis, kata menanti di situ tuh nuntut sebuah gestur rohani yang sangat aktif sebenarnya. Aktif ya? Jadi bukan cuma duduk diam nunggu keajaiban turun dari langit nih ceritanya. Jelas bukan. Coba deh bayangin kamu lagi kejebak macet parah di Jakarta. Wah, tiap hari itu mah. Nah kan, pas macet itu, kamu bisa aja cuma diem, ngedumel, terus stres sendiri. Atau, kamu bisa pakai waktu itu secara aktif. Oh, buat mikir atau ngevaluasi kerjaan gitu ya? Bener. Nata pikiran, nentuin prioritas. Dalam konteks rohani, menanti itu berarti kamu sengaja musatin seluruh perhatianmu ke Tuhan, melekat dan berharap murni ke Dia. Jadi, kita secara sadar milih buat nggak ngandelin kekuatan sendiri ya. Kayak nggak ngandelin koneksi orang dalam, uang, atau kepintaran kita. Tepat banget. Dan melepaskan kendali itu emang menantang sih buat ego kita. Pasti. Terus, wujud nyata dari sikap aktif menanti ini tuh kayak gimana praktisnya? Disinilah disiplin doa dan puasa ambil peran utama dalam hidup kita. Doa dan puasa. Jadi ini kayak ekspresi fisik dan rohani dari sikap menanti tadi ya? Iya benar. Coba kita lihat. Doa itu kayak napas rohani. Kamu kan nggak mungkin bisa bertahan hidup tanpa napas. Nggak dong. Nah, doa itu cara kita nyari wajah Tuhan di tiap detik hidup kita. Terus kalau puasa, fungsinya sedikit beda. Puasa buat apa tuh utamanya? Puasa itu kan mendisiplinkan keinginan daging kita. Maksudnya mutusin ketergantungan kita sama hal-hal yang ngasih rasa nyaman ya? Kayak makanan gitu. Betul banget, supaya kita benar-benar mastiin kalau sumber kekuatan kita murni cuma dari Tuhan. Ngomong-ngomong soal ini, saya jadi kepikiran kisah Raja Daud. Coba deh kita bayangin posisi Daud bentar. Oke, seorang raja besar yang kekuasaannya luar biasa. Iya, dia punya kekuatan militer paling gede di masanya. Hartanya melimpah, kekuasaannya mutlak. Secara logika, dia bisa beresin hampir semua masalah cuma tinggal jentikin jari aja kan? Persis. Tapi lucunya, akar kekuatannya malah sama sekali bukan dari situ. Rahasianya justru ada di lututnya yang bertelut. Kalau kita baca Mazmur 55 ayat 17, di situ dicatat rutinitasnya. Yang dia berdoa pagi, siang, dan malam itu ya. Bener, bayangin aja seorang raja yang jadwalnya super padat. Ngurusin perang, ngurus ekonomi negara. Sibuk banget pastinya. Tapi dia masih nyempetin waktu buat aktif menanti-nantikan Tuhan 3 kali sehari. Luar biasa sih itu. Banget. Dan ada satu detail yang buat saya pribadi kaget banget. Di Mazmur 35 ayat 13 sama 2 Samuel 12 ayat 16. Iya, tentang puasanya Daud ya. Betul. Ternyata Daud nggak cuma berdoa buat kelancaran kerajaannya. Dia mempraktekkan puasa syafaat. Dia rela nahan lapar dan merendahkan diri demi orang lain. Dan itu berat loh secara emosional. Puasa syafaat itu berarti kamu nanggung penderitaan orang lain dan membawanya ke Tuhan. Seolah-olah itu rasa sakit kita sendiri ya. Kayak pas anaknya sakit keras, dia berpuasa. Iya, tapi ada yang lebih radikal lagi. Di Mazmur 35, orang-orang yang dipuasain Daud itu bahkan adalah musuh-musuhnya sendiri. Nah, itu anomali yang luar biasa. Puasa buat orang yang benci sama kita. Betul.
Puasanya bukan sekedar ritual nahan lapar, tapi ledakan kasih dari hati yang hancur dan berserah penuh ke Tuhan. Daud tahu intervensi Tuhan itu jauh lebih berharga dari sekedar balas dendam. Wah, kelapangan hati yang luar biasa. Nah, sekarang coba deh kita tarik hal ini ke kehidupan kamu yang lagi dengerin. Jadikan ini sebagai refleksi revive kamu hari ini. Pas banget buat dipikirin ulang ya. Saat jadwalmu mulai padat, tanggung jawab numpuk dan tekanan di sekitarmu makin gila. Apakah kamu lagi aktif menanti-nantikan Tuhan? Atau kamu justru lagi kelelahan luar biasa karena maksain lari pakai bahan bakarmu sendiri? Kalau seorang Raja Daud aja sadar senjata terkuatnya itu doa dan puasa, apa yang bikin kita ngerasa sanggup ngadepin kerasnya dunia tanpa disiplin rohani yang sama? Dan ini pemikiran terakhir buat kamu renungkan. Apa tuh? Kita udah lihat kehebatan puasa syafaat Daud buat musuhnya. Gimana kalau ternyata orang yang paling butuh puasa syafaatmu hari ini justru adalah orang yang jadi sumber stres dan tekanan terbesarmu di tempat kerja? Berani nggak tuh merendahkan diri dan berpuasa buat kebaikannya? Itu tantangan yang kuat banget buat mengakhiri pembahasan kita. Terima kasih sudah menyimak, dan bagi yang ingin bergabung dengan Kore, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.